Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Veteran Jakarta atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami PT Pro Synergi Multitama untuk mempresentasikan SolidWorks 2020-2021. Dan di sini kami dari PT Pro Synergi Multitama adalah authority reseller untuk software SolidWorks edukasi. Dan di sini akan dipresentasikan oleh Bapak Gibran selaku engineer kami untuk menjelaskan SolidWorks edukasi 2021. Untuk waktu dan tempatnya, saya berikan kepada Bapak Gibran. Terima kasih, Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Di sini kami akan coba memperkenalkan tentang SolidWorks Education. SolidWorks Education adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain 3D dan juga untuk melakukan simulasi dan drawing. Dan versi terbarunya SolidWorks juga bisa digunakan untuk proses CAM. Untuk melihat lebih jelasnya SolidWorks Education 2020, SolidWorks bisa digunakan untuk di bidang engineering, science, dan teknologi, di mana bisa masuk ke bagian mechanical, biomedical, electrical, aerospace, otomotif, dan banyak bidang-bidang lainnya. Kita nonton video penjelasan tentang SolidWorks. Di mana dari sebuah ide kita ciptakan ke dalam desain, lalu dibuat menjadi benda nyata. Ini adalah sebuah holmatro, yaitu alat yang digunakan oleh pemadam kebakaran di luar negeri sana untuk melakukan penyelamatan apabila ada terjadi kecelakaan di jalan tol. Pertama-tama kita membuat sketch untuk membuat sebuah part. Dari part tersebut, kita jadikan ke dalam bentuk drawing untuk masuk ke tahap proses produksi. Dari part yang sudah kita desain tadi, kita gabungkan keseluruhannya menjadi sebuah assembly.
Untuk menganalisa desain yang sudah kita buat, bisa kita uji melakukan simulasi. Untuk simulasinya, bisa langsung ke bagian assembly maupun simulasi khusus untuk satu part. Dari assembly tersebut, kita masukkan ke drawing, di mana bisa kita munculkan bill of material. Dengan SolidWorks kita bisa mengimplementasikan desain kita dari awalnya sebuah ide menjadi sebuah benda real. Untuk interface dari SolidWorks sendiri adalah seperti ini, di mana di bagian sini adalah namanya Command Manager. Di sini terdiri dari beberapa fitur-fitur seperti untuk membuat 3D part, sheet metal, surface, dan lain-lain. Di dalam SolidWorks, untuk penggunaannya, kita bisa membuat dalam 3 hal. Yang pertama adalah part, mendesain sebuah part, lalu dari berbagai macam part kita gabungkan menjadi sebuah kesatuan, yaitu dengan menggunakan assembly. Setelah itu kita masuk ke tahap drawing, di mana di drawing ini bisa kita gunakan untuk assembly maupun part. Fitur-fitur yang ada di dalam SolidWorks yang pertama adalah sketch. Jadi sketch ini fungsinya untuk menggambar 2 dimensi yang nantinya akan dijadikan sebuah 3D. Lalu ada solid feature, fungsinya adalah untuk membuat fitur berbentuk solid. Dan sebelahnya ada namanya surface. Nah, surface ini adalah seperti kita membuat, kalau di sini di mana ada kayak seperti bentuknya dan ditambahkan ketebalan. Tapi volume di dalamnya tidak ada. Itu untuk surface. Lalu ada sheet metal, yaitu fungsinya adalah untuk kita mendesain sebuah proses sheet metal dengan cara di bending. Ya, kalau kita lihat di sini ada proses bendingan. Dan juga ada weldment. Weldment ini fungsinya untuk kita mendesain sebuah structure di mana kita bisa memilih profil dari bentuk-bentuk besinya ini berbagai ukuran di dalamnya. Lalu ada evaluate. Evaluate fungsinya adalah setelah kita mendesain sebuah part atau assembly, kita bisa menghitung mass atau massa dari
desain yang kita buat, berapa gram atau berapa kilo, dan juga kita bisa mengetahui titik center of mass-nya. Selanjutnya adalah plastik. Nah, plastik ini adalah simulasi plastik. Fungsinya adalah saat kita mendesain sebuah botol atau sebuah part berbentuk plastik, di sini kita bisa melakukan analisa, misalnya pada bagian atas kita letakkan injection, maka kita bisa menganalisa apakah cairan injeksinya atau plastik yang diinjeksi ke dalam sini, apakah bisa memenuhi keseluruhan dari botol tersebut atau tidak. Jadi nanti bisa kelihatan apakah terjadi kegagalan ataupun nantinya terjadi namanya wild line. Jadi dalam tidak tercampur sempurna. Jadi kita bisa menganalisa lagi dengan cara mengubah kecepatannya atau mengubah panas maupun bahannya. Lalu ada mold tools untuk mendesain bentuk cetakan dari part yang kita buat. Selanjutnya ada simulation. Nah, simulasi ini untuk mengetahui hasil stress analysis, deformation atau perpanjangan, dan juga strain. Di mana simulasi ini yang untuk premium terdiri dari berbagai macam jenis simulasi. Lalu ada juga di sini flow simulation untuk internal maupun eksternal, dan juga motion. Untuk SolidWorks Edition akan mendapatkan 3D CAD, yaitu SolidWorks Premium. SolidWorks paling tertinggi. Yang paling lengkap adalah SolidWorks Premium. Untuk 2D-nya mendapatkan SolidWorks Drawing, lalu untuk finite element analisisnya akan mendapatkan Simulation Premium. Untuk Compositional Fluid Dynamic akan mendapatkan Flow Simulasi, Sustainability, lalu untuk grafik presentasinya dapat PhotoView 360, Animator, dan juga eDrawing Pro. Untuk file manajemennya akan mendapatkan PDM Workgroup. Nah, yang paling penting di sini adalah student licensing, di mana yang akan didapatkan adalah license borrowing. Artinya adalah lisensi atau slot-slot yang ada di SolidWorks itu bisa kita borrow, user-usernya yang punya install dan juga memborrow license di sini. Dengan memborrow license tersebut, sehingga mahasiswa dapat mengakses SolidWorks di tangannya sendiri. Artinya dengan menginstal di komputernya sendiri, di laptopnya sendiri, bisa mengakses SolidWorks tersebut di mana saja. Lalu memungkinkan mahasiswa untuk bekerja dari mana saja, kapan saja mereka mau. Dosen dapat memberikan pekerjaan rumah atau tugas kepada mahasiswa. Lalu bisa juga untuk mengurangi sumber daya lab karena sudah diinstal pada laptop mahasiswanya atau dosen yang menggunakan. Dan juga untuk mengakomodasi pembelajaran jarak jauh. Karena kita lihat juga sekarang adalah masa pandemik di mana tidak memungkinkan untuk proses tatap muka. Fungsi-fungsi terbaru untuk SolidWorks 2020-2021 Education Edition adalah HVAC, yaitu Heating, Ventilating, and Air Conditioning, dan Cooling Module untuk elektronik. Lalu ada Large Design Review, fungsinya adalah kita membuka sebuah desain yang isinya ratusan part, tetapi tidak memberatkan dari kinerja komputer ataupun laptop yang kita gunakan. Lalu ada magnetic lines, flexible components seperti contohnya pegas, saat renggang maupun saat di press. Lalu ada SolidWorks Cam, yaitu untuk proses cam. Dan masih banyak lagi. Di mana SolidWorks ini juga ada namanya software tambahan yang akan menjadi satu interface di dalamnya. Pertama adalah logo press. Fungsinya logo press ini adalah kita mendesain bentuk cetakan untuk die dan punch. Lalu ada SolidCam, yaitu untuk
mengkonversi bentuk alur pemakanan menjadi sebuah G-code yang nantinya bisa ditransfer ke mesin CNC. Lalu juga ada iMold. iMold ini untuk mendesain cetakan plastik, cetakan yang akan proses injeksi plastik, di mana akan mendesain sebuah core dan juga cavity. Lalu ada juga 3D printer. Nah, 3D printer ini fungsinya adalah sebagai mencetak desain yang sudah kita buat menjadi sebuah prototype ataupun sebuah mal yang bisa kita gunakan sebagai patokan ukuran. Di dalam SolidWorks sendiri ada kurikulum dan research. Bagi yang memiliki subscription bisa mengakses lebih dari 400 tutorials dan juga lebih dari 20 project yang ada di dalamnya. Kurikulum dan project tersebut bisa berupa CAD modeling, yaitu pembuatan 3D part, simulasi, flow simulasi, formula SAE, sustainability project, race car project, maupun bridge structural project. Selanjutnya ada 3D Content Central, fungsinya adalah untuk kita bisa mendownload part-part yang ada di dalamnya. Lalu untuk tutorial yang kita bisa mengakses pada YouTube, SolidWorks. SolidWorks Community sendiri sudah lebih dari 1,2 juta pengguna education license yang ada di luar sana. Hal yang paling terpenting dari SolidWorks ini adalah CSWA. Jadi CSWA ini adalah Certificate SolidWorks Associate Academic. Adalah sertifikasi akademis yang ditujukan bagi siswa atau mahasiswa untuk menunjukkan keahlian mereka dalam membuat pemodelan solid. Secara sederhananya, CSWA ini adalah sebuah bentuk kompetensi bahwa seseorang tersebut atau mahasiswa tersebut mampu menggunakan dan memahami fitur yang ada di SolidWorks secara basic. Nah, CSWA ini diakui di seluruh dunia karena langsung dikeluarkan oleh SolidWorks-nya secara langsung begitu kita lulus mengikuti ujiannya. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan sertifikasi CSWA. Yang pertama adalah untuk menguji pengetahuan basic 3D CAD mahasiswa, lalu waktu ujiannya selama 3 jam, dan jika perlu bisa dibikin menjadi 2 sesi. Lalu untuk memastikan keterampilan 3D CAD mahasiswa dan juga prinsip-prinsip dasar tekniknya, di mana CSWA ini juga bisa dijadikan sebagai alat penilaian institusi dan standarisasi dari pemerintah. Setiap mahasiswa mendapatkan soal yang berbeda-beda sesuai dengan paket soalnya. Jadi setiap soalnya tidak akan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Untuk passing grade, kelulusannya adalah 70% soal yang kita kerjakan harus benar. Bila kita gagal, nantinya kita harus bisa mengulanginya lagi setelah 14 hari. Dan juga sudah lebih dari 295.000 yang sudah mendapatkan sertifikasi CSWA dan terus bertambah setiap harinya. Keuntungan dari sertifikasi CSWA ini adalah pertama, membantu mahasiswa mendemonstrasikan kompetensi desain tekniknya. Lalu yang kedua adalah untuk membantu mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang bagus setelah lulus. Yang ketiga adalah mendapatkan sertifikasi internasional, di mana sertifikasi ini diakui secara internasional dan bisa digunakan di seluruh dunia. Jadi bukan per institusi yang mengeluarkan, tetapi sudah langsung dari SolidWorks-nya secara langsung. Bisa juga CSWA ini digunakan sebagai ujian tambahan dan sebagai tahap lanjut untuk kita bisa mengikuti CSWP, yaitu Certificate SolidWorks Professional. Untuk bisa mengambil CSWP, kita harus CSWA terlebih dahulu karena tingkat kesulitannya meningkat pada CSWP. Dan juga untuk meningkatkan program sekolah dengan menjadi penyedia atau training center. Lalu
Keuntungan lainnya adalah salah satu penilaian dalam akreditasi kampus. Ini adalah bentuk CSWA yang ada, di mana yang akan bisa digunakan adalah CSWA akademik, dan juga CSWA lain-lainnya, yaitu menyangkut tentang simulasi, elektrikal, dan lain-lain. Setelah lulus dari CSWA, bisa mengambil ke tahap berikutnya, yaitu namanya CSWP, Certificate SolidWorks Professional, di mana CSWP-nya adalah CSWP yang akademik. Nah, CSWP ini ada yang advance ke bidang tertentu. Tadi kalau kita lihat di fitur-fitur, ada tentang weldment, surfacing, sheet metal, dan mold making. Jadi di CSWP sini ada yang advance pada bidang tertentunya. Jumlah keseluruhan lisensi yang sudah terjual lebih dari 2,5 juta lisensi dari 31.000 universitas dan juga lebih dari 80 negara. 86% dari universitas teknologi terbaik di dunia sudah menggunakan SolidWorks. 83% universitas terbaik di dunia menggunakan SolidWorks. Dan berikut adalah beberapa universitas, institut maupun politeknik di Indonesia yang sudah menggunakan SolidWorks. Di mana harus sebanding dengan dunia kerja yang ada, yaitu di sini ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan SolidWorks, sehingga mahasiswa yang nantinya lulus bisa langsung mengimplementasikan ilmu penggunaan SolidWorks yang dari kuliah bisa langsung diimplementasikan pada dunia kerja, karena di tempat kerjanya beberapa perusahaan ini menggunakan SolidWorks untuk proses desain maupun analisa. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya tentang SolidWorks? Atau mungkin untuk sharing penggunaannya jika yang sudah menggunakan, bisa silakan. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Gini, Pak, kebetulan bidang saya adalah perkapalan. Selama ini sih ada program untuk kalau pemodelan badan kapal itu kalau mungkin masih ke SolidWorks mungkin masih agak susah ya, Pak. Cuman untuk yang arah ke simulasi mungkin tadi itu memungkinkan. Biasanya kami untuk pemodelan yang di lambungnya itu kan menggunakan Maxuf. Itu memang biasanya kami kalaupun ya selama ini untuk simulasi dan sebagainya itu kita save as-nya itu IGS gitu-gitu, terus apalagi ya DXF gitu. Jadi bisa dipanggil ke AutoCAD, bisa dipanggil ke ANSYS, bisa dipanggil ada beberapa aplikasi yang Rhinos gitu. Kalau di SolidWorks ini bisa tidak, Pak ya? Jadi memungkinkan tidak untuk penggunaan itu tadi. Jadi ada beberapa sih extension yang dari Maxuf itu yang memungkinkan tidak untuk dibaca di SolidWorks. Bentuk ekstensinya apa tadi, Bu? Kalau ekstensinya untuk
apa ini maksud sih MSD Pak ya, tapi kita bisa apa ini ekspor, kita bisa ekspor itu ke IGS, Wah, CXF, terus saya lupa lah Rhinos, programnya Rhinos saya lupa itu yang ini ekstensinya apa lupa saya itu Pak. kalau di SolidWorks IGS juga bisa, Bu. Oh IGS bisa ya Pak, bisa Ya, dibaca ya. Nah, ya, Bu. cuman memang kebetulan saya belum terlalu Maaf, ada kendala suara, nggak kedengar. ini untuk ke SolidWorks. Jadi kalau jadi dari bentuk lambungnya itu belum nanti saya coba ya Pak dengan SolidWorks apakah dari pemodel lambungnya ini bisa terbaca sempurna. Seperti Oh, itu. ya, Bu. Kalau Kalau untuk simulasi ini simulasi apa saja ya Pak ya? Kalau untuk apa ini apakah dia bisa untuk kayak FEM gitu bisa Pak? apa, Bu? FEM. Ya. Jadi untuk unsur kekuatan, struktur dan sebagainya gitu. Oh ya, kalau di SolidWorks untuk analisa strukturnya kita bisa gunakan BIM, Bu. Tapi kalau saya sih belum pernah melihat bentuk struktur dari dalam lambung kapal, Bu ya. Oh iya iya. Tapi Kalau mau dikata struktur kayak bridge itu jembatan gitu, analisa. Oh seperti itu ya ya. Baik Pak. Tapi biasanya kalaupun kita analisa untuk walaupun untuk kapal itu bisa untuk ini jadi biasanya kita analisa itu analisa lokal Pak, bukan keseluruhan lambung satu satuan kapal ya badan enggak. Tapi biasanya kita analisa untuk konstruksi itu analisa ini lokal. Jadi tidak keseluruhan. Jadi hanya lokal itu sudah bisa mewakili. Tapi kalau untuk keseluruhan konstruksi itu memang ada lagi untuk programnya itu. Jadi tapi bisa ya Pak memungkinkan untuk ke analisa struktur itu tadi ya Pak ya. Ya kalau dari misalnya analisa struktur juga, kalau ini kan menyangkut tentang kalau kapal berarti kan menyangkut tentang flow Bu ya, yang dari airnya juga. Nanti paling ada beberapa yang kita masukkan datanya manual. Oh ya seperti itu. Pembebanan pada daerah tertentu, melakukan fixture pada daerah tertentu seperti itu. Oh baik baik baik. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ya, Ya, Pak, terima kasih Pak. ya sama-sama Bu. Ya, Ibu untuk pertanyaannya bisa dilanjutkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin dari sisi Pak Damora, apa ada pertanyaan Pak? Itu agak sulit ya nak. Ada pertanyaan Pak?
Baik, apakah ada mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa melalui chat untuk bapak-bapak atau ibu-ibu kami memberikan perihal dari presentasi SolidWorks 2021-nya. Kalau lanjut ada pertanyaan desain bisa langsung aja. Mungkin ada lagi ingin bertanya. Nantinya kalau mungkin ada dari pihak kampus ingin mencoba membahas mengenai suatu problem tentang perdesainan, bisa mencoba menghubungi kami nantinya. Nanti coba kita cari sama-sama solusinya seperti apa. Dilihat dari sisi SolidWorks baik untuk penggunaan mungkin dalam hal simulasi, flow simulasi maupun juga proses pembuatan CAD modelingnya. Atau mungkin bisa menghubungi Mbak Dita nantinya yang sudah ada nomornya. Nanti kita bisa diskusikan bersama tentang problem penggunaan atau persoalan desain yang ada. Baik, kalau begitu, jika memang ada kendala atau pertanyaan, nanti bisa ditanyakan kembali ke saya, Adita, perihal untuk presentasi ini dan informasi lebih lanjut lagi perihal untuk SolidWorks-nya. Mungkin untuk kali ini presentasinya sampai di sini. Jika memang ada pertanyaan, monggo silahkan bisa diinfokan ke kami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.